deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyukai hal yang ganjil. Karena itu sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang terhormat para hadirin dan peserta musabaqah syarhil Quran. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara musabaqah syarhil Quran. Sholawat dan salam semoga konsisten selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas para keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, sepanjang sejarah peradaban manusia sedikitnya ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Yang pertama, komunisme yang mempunyai prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Tiap individu tidak memiliki hak kemerdekaan dan hak kepemilikan, sehingga menguntungkan bagi si miskin namun merugikan bagi si kaya. Yang kedua, kapitalisme yang memiliki prinsip mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah the richer and the poorer, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seperti syair Arab, al-qawiyyu yaqulud dha'ifu wal alimu yaqulul jahilu. Yang kuat memakan yang lemah, yang pintar memakan yang bodoh. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, homo homoni lupus to be polity in society. Penghisapan manusia terhadap manusia sudah menjadi peradaban. Hadirin, ternyata ketiga konsep ini hanya membawa derita dan untayan air mata bagi kaum du'afa. Tetapi hadirin, Islam hadir di tengah-tengah ketiga konsep tersebut. Bahkan Islam lebih dulu hadir dengan membawa unsur keseimbangan dalam pemberdayaan harta benda. Hadirin rahimakumullah, ketiga prinsip tersebut dapat kita aplikasikan melalui pelaksanaan zakat, wakaf, dan infak. Karena itulah zakat adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan dilandasi Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan
At-Taubah ayat 103. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asbab an-nuzul menurut Imam Ibnu Jarir bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintakanlah ampunan bagi kami." Rasul menjawab, "Aku tidak diperintah oleh Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkaitan dengan hal tersebut, maka turunlah perintah Allah sebagaimana terangkai dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 tadi. Hadirin, kalau kita kaji lebih dalam, kalimat khud di samping menunjukkan sigorli amri yang artinya dalam kaidah usuliyah disebutkan al-aslu fi al-amri, bahwa asal mula perintah menunjukkan hukum, menunjukkan wajib hukumnya, juga secara kontekstual mengisyaratkan agar kita membentuk lembaga pengelola harta zakat, wakaf dan infak yang profesional dan proporsional. Karena mengingat betapa sedikitnya orang yang membayar zakat dan betapa pentingnya membentuk lembaga pengelola harta zakat yang handal. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas juga secara syar'i mengandung hikmah bagi para muzaki. Yang pertama, zakat berfungsi sebagai tutahhiruhum, membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang-orang yang tak berharta, dan orang-orang yang tiap hari merasakan pekik getirnya kehidupan dan tiap hari hanya isak tangis dan lapar dahaga yang mereka rasakan. Yang kedua, zakat berfungsi mensucikan diri dari sifat tamak, rakus, dan serakah. Sebab jika sifat-sifat ini tidak kita bersihkan, maka akan muncullah hartawan berjiwa korup, pengusaha bermental salabah, dan pejabat berotak Firaun yang fungsinya bukan untuk melindungi rakyat, melainkan merampok, menindas, dan memeras hak-hak kaum duafa. Hadirin rahimakumullah, menurut Imam Ibnu Jarir, hikmat at-tashri wa falsafah al-Jurjawi mengatakan fungsi-fungsi zakat ada 6. Yang pertama, mencegah kita dari sifat kikir. Yang kedua, pemerataan sosial. Yang ketiga, manifestasi rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, hati yang lapang. Yang kelima, melestarikan nikmat. Yang keenam, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap suatu negara. Tetapi hadirin, sebaliknya, jika para abniya dan para konglomerat enggan untuk berwakaf, enggan untuk berzakat, dan enggan untuk berinfak, maka suatu negara bisa kiamat. Walaupun gedung bertingkat, mobil makin mengkilat, dijamin rakyat sulit berdaulat. Karena itulah hadirin, semangat zakat, wakaf, dan infak wajib kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas timbullah pertanyaan, kepada siapakah zakat itu diberikan? Untuk menemukan jawabannya, mari kita simak Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin ma'asrol muslimin rahimakumullah. Ayat di atas diawali dengan kalimat innama dalam konteks ilmu balaghah. Artinya ayat tersebut berfungsi untuk mengkhususkan. Maksudnya apa? Ayat tersebut merupakan deskripsi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang skala prioritas penerima harta zakat, yaitu lil fuqara'i wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Hadirin, Dr. Ismail Raj'i Al-Faruqi mengatakan bahwa kemiskinan merupakan yang paling berbahaya. Lantas, bagaimanakah kaitannya dengan bangsa kita yang saat ini? Profesor Sukirman melaporkan 23 juta lebih penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Apalagi setelah terjadinya krisis moneter, maraknya korban PHK, serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan, jelas kemiskinan semakin membengkak. Karena itu hadirin, tidak sedikit dari saudara-saudara kita yang menjual akidahnya hanya untuk mempertahankan hidupnya. Bahkan tidak sedikit dari gadis-gadis kita yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Jelas, bukankah kemiskinan mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan mengakibatkan kejahatan? Dan bukankah kemiskinan mengakibatkan kekufuran? Bukankah kemiskinan mengakibatkan negara kita berada dalam kehancuran? Apakah kalian rela negara kita berada dalam kehancuran? Tentu tidak, kan hadirin? Naudzubillah min zalik. Karena itu hadirin, Dr. Didin Hafifuddin mengatakan ada 3 hal yang harus kita lakukan berkaitan dengan pelaksanaan zakat. Yang pertama, kita harus mengeluarkan zakat dan memasyarakatkan gerakan sadar zakat. Yang kedua, kita harus membentuk lembaga pengelola harta zakat yang handal. Yang ketiga, kita harus memberdayakan zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Demikian, objek mendasar dari zakat adalah sebagai pengentas kemiskinan. Semoga usaha yang telah dilakukan dapat mengurangi kemiskinan dan menyadarkan masyarakat kita akan membayar zakat, wakaf, dan infak. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami akhiri dengan sebuah pantun.
saatnya bersatu